Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari kelas 1C Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang tugas UAS Pendidikan Pancasila yang bertema tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar, yang dapat diterjemahkan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar, yang antaranya 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima prinsip atau dasar tersebut, di atas banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Apakah saja tantangan itu? Yuk kita bahas. Kita ke dasar yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, tantangannya yaitu menjaga keragaman keyakinan dan agama di masyarakat yang multikultural. Perlu memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk beragama. Agama yang dipeluk itu yaitu agama tanpa adanya diskriminasi atau tekanan dari pihak manapun. Dan banyaknya agama di Indonesia, diantaranya yaitu 4 agama besar. Yang pertama yaitu Islam yang dianut 86,93%. Kedua, Kristen 7,47%, Katolik 3,08%, Hindu 1,71%, Buddha 0,74% di Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Penistaan atau penodaan agama merupakan salah satu bentuk tantangan pelanggaran sila pertama Pancasila. Kasus penistaan agama yang pernah menghebohkan publik, satu diantaranya dilakukan oleh Lia Eden. Dia dinyatakan bersalah atas kegiatan menyebarkan agama yang tidak benar. Lia Eden merupakan anggota sektenya. Ia memperkenalkan agama baru yang ia sebut Salamullah. Agama ini merupakan penyatian dari semua agama yang ia pelajari. Beberapa ajaran Salamullah, diantaranya sholat dibolehkan dalam 2 bahasa, halal mengkonsumsi babi, mengadakan ritual penyucian diri seperti mengunduli kepala, membakar tubuh, dan lain-lain pada tahun 2006. Lia Eden divonis bersalah melakukan penodaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. Ia kembali ditangkap polisi pada 2008. Lia Eden kembali dipenjara untuk yang kedua kalinya selama 2 tahun 6 bulan. Lanjut saja ke dasar yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tantangannya yaitu menegakkan keadilan sosial di masyarakat, mengatasi disparitas ekonomi, dan menghapus segala bentuk diskriminasi di masyarakat, termasuk gender, ras, agama, dan status sosial. Pendidikan yang merata dan pelayanan kesehatan yang baik adalah upaya menjaga kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan contohnya diantaranya adalah yaitu adalah diskriminasi sosial. Tantangan diskriminasi sosial masih ada berdasarkan faktor-faktor seperti gender, ras, agama, dan status sosial menjadi tantangan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dengan keberagaman Indonesia yang sangat beragam, diskriminasi ini dapat menghambat individu atau kelompok dalam meraih kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Terus, ketidakadilan gender. Meskipun telah banyak kemajuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang
pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Perlindungan terhadap hak asasi manusia memastikan perlindungan hak asasi bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan tantangan penting. Hal ini meliputi perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan dan diskriminasi dan kekerasan. Lanjut ke dasar yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Tantangannya menghadapi polarisasi dan konflik sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan ideologi, suku, agama, budaya, dan kepentingan politik. Membangun kesadaran akan persatuan sebagai keutamaan kekuatan dalam memperkuat bangsa. Nah, langsung saja ke contohnya. Contoh dari pelanggaran sila ketiga. Sekelompok orang tersendiri. Yang tersendiri karena saya mulai berjuang saya umur 15 tahun. Ya, Pak Nik hafal betul tentu salah satu pendiri. Salah satu contoh tantangan dan pelanggaran sila ketiga adalah Gerakan Organisasi Papua Merdeka yang disingkat OPM, yang kini dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata KKB. Gerakan separatis ini telah berdiri sejak tahun 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam memperjuangkan keinginannya, kelompok ini kerap melakukan tindakan kriminal yang memakan korban jiwa. Tak jarang pula para wanita dan anak-anak menjadi korban kebrutalan KKB. Hingga kini, KKB masih sulit diatasi karena mereka dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan muktakhir. Mereka pun bersembunyi di wilayah pegunungan Papua. Inilah salah satu contoh tantangan dari penjelasan saya soal dasar ketiga persatuan Indonesia. Dari luar, dari Papua datang untuk mengajar anak-anak, dibunuh begitu. Itu di manakah rasa kemanusiaan mereka? Karenanya Pak Nik juga salah satu orang yang menyebut bahwa sudah tepat pemerintah melabelkan organisasi teroris terhadap KKB. Artinya apakah Pak Nik, antara OPM dengan KKB ini tidak ada kaitannya sama sekali, tidak ada garis misi? Dasar keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tantangannya yaitu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, memperkuat lembaga-lembaga demokratis, dan mencegah terjadinya otoritarianisme atau pengabdian terhadap aspirasi rakyat. Contoh, pembatasan kebebasan berpendapat merupakan salah satu contoh pelanggaran sila keempat ataupun tantangannya. Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah buka suara soal mural viral mirip wajah Presiden Indonesia Joko Widodo. Diketahui, beberapa hari lalu ramai diberitakan ada sebuah mural diduga muka Jokowi yang matanya dituliskan 404 not font di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, mural itu sempat menjadi trending topik nomor 1 di media sosial Twitter. Terkini, gambar itu sudah dihapus dengan ditimpa cat hitam pada 12 Agustus 2021 lalu. Contoh tantangannya diantaranya yaitu pembatasan kebebasan berpendapat. Seperti yang kita lihat tadi, berita tentang Pak Jokowi yang ditutup bagian matanya. Pada 2021 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mencatat ada 26 kasus terkait langkah pemerintahan dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kasus yang paling menarik perhatian masyarakat saat itu adalah mural diduga wajah Presiden Joko Widodo yang pada bagian matanya ditutupi tulisan di Kota Tangerang.
Polres Tangerang Kota pun bertindak reaktif dan memburu pembuat mural. Beberapa saksi telah diperiksa. Polisi berdalih perburuan tersebut dilakukan karena presiden adalah lambang negara yang harus dihormati. Kasus ini akhirnya dihentikan setelah muncul berbagai kritik dan protes di masyarakat. Polisi mengakui tidak ada unsur pidana pada pembuatan mural tersebut. Namun, mural diduga wajah presiden itu dihapus dan ditimpa dengan cat hitam oleh pemerintah setempat dan TNI Polri. Baiklah, langsung ke dasar terakhir, yaitu dasar kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangannya yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat, memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik bagi semua lapisan masyarakat, membangun sistem yang mengedepankan keadilan dan keberpihakan kepada yang lemah. Selanjutnya adalah mungkin contoh dari saya yang selanjutnya adalah pemilihan umum pada tanggal 14 Februari kemarin. Tanggal 14 Februari kemarin adalah pemilihan umum tahun 2024. Kadang di pemilu ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Seperti seharusnya pemilu itu adalah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, yang kita pilih. Karena pemilu itu didasarkan jujur dan adil, dan pemilu itu tidak ada unsur paksaan memilih. Kadang tatkala juga ada unsur paksaan harus memilih suatu pasangan calon yang harus kita pilih, sehingga kita kalau tidak memilihnya akan ada ancaman-ancaman tertentu. Contoh dasar yang kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangannya yaitu contoh pelanggaran seperti yang sudah kita lihat tadi, yaitu korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah pada 2021 lalu. Ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah. Juliari dengan dibantu beberapa orang lain memotong uang paket bansos masyarakat sebesar 10.000 per paket senilai Rp 300.000. Nah, ini adalah salah satu contoh tantangan dari keadilan sosial, yaitu tantangan dalam menghadapi korupsi yang sering terjadi di negara Indonesia. Semoga kedepannya tingkat korupsi ini semakin menurun dan bahkan tidak ada lagi di negara Indonesia tercinta ini. Tempat tercipta dan berdamai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi Bapak Presiden dan keluarga. Kepada yang terhormat Ibu Megawati. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata.
karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.